selamat datang di Benis Channel. Halo. Di video kali ini ini lanjutan part 2-nya dari video yang pertamanya, yaitu ciri-ciri kita tuh ninggalin diri kita sendiri. Dan di video ini tuh gue bakal share tips gimana terapi gue tuh untuk stop ninggalin diri gue atau heal from self-abandonment. Sebelum masuk ke poin-poinnya, tips-tips yang gue lakuin, terapi-terapi yang gue lakuin untuk heal from self-abandonment. Yang pertama, gue mau nge-acknowledge dulu ke kalian bahwa the source of scared being abandoned itu adalah dari proyeksi kita tuh sering meninggalkan diri kita sendiri. Sebenarnya tuh kayak gimana sih? Gue gak paham proyeksi gimana dari kita sering ninggalin diri kita sendiri tuh. Jadi karena kita sering ninggalin diri kita sendiri, kita nggak mendengarkan our own needs, kita nggak mendengarkan, kita lebih mementingkan orang lain dibanding diri kita, itu yang ngebuat nge-perpetuate atau kayak nge-enhancing kalau kita tuh punya fear of abandonment. Karena saat kita ninggalin diri kita sendiri, kita tuh makin pengen ngebuat approval, validation, atau kayak nge-please orang-orang bahwa kita tuh orang yang baik, itu tuh gak akan ninggalin gue. Dan saat kita melakukan hal itu, kita sebenarnya lagi ninggalin diri kita sendiri, dan cycle-nya tuh akan terus berulang-ulang. Gimana caranya? Gue perlahan-lahan untuk stop ninggalin diri gue sendiri. Masuk yang pertama, tapi sering banget orang remehin tentang tipsnya, yaitu self-awareness. Saat kita tuh ngebangun self-awareness tentang hal apa aja sih yang kita tuh lakukan saat kita meninggalkan diri kita, itu tuh ngebuat kesadaran bahwa oh, gue harus nge-break the old pattern yang udah di-create dari gue masa kecil gue gitu, dan ngebawa pattern yang baru. Dan kesadaran itu yang harus kita latih dan juga terapin gitu in order to healing from self-abandonment. Jadi pertamanya itu adalah kalian harus aware dulu dengan simptom-simptom apa sih saat kita tuh meninggalkan diri kita sendiri, atau saat apa sih kita tuh mulai kayak gue mau saying yes padahal gue nggak mau, sebenarnya gue pengennya bilang gue sebenarnya nggak nyaman dengan hal ini, dan lo sadar bahwa hal yang nge-reinforce si self-abandonment kalian. Terus yang kedua adalah self-compassion. Jadi kan di video yang pertama itu tuh gue ngasih tau ciri-ciri kalau misalkan orang yang ninggalin diri mereka sendiri adalah cenderung memberikan negative self-talk ke diri mereka sendiri, atau lebih ke kayak self-criticism gitu. Nah di kali ini, di healing from self-abandonment ini adalah kita harus become more compassion toward ourselves. Jadi bukan cuma ke orang lain tapi juga ke diri kita sendiri. Jadi self-compassion ini terapinya simpelnya adalah gimana kalian tuh nge-treat teman baik kalian saat mereka lagi di fase yang sedih gitu, di fase yang lagi butuh emotional support. Dan di situ kalian ganti teman baik kalian itu tuh sebagai diri kalian gitu. Biasanya kalau misalkan teman baik kalian tuh lagi ngerasa kayak gue lagi ngerasa worth it, gue lagi ngerasa kayak gue tuh bodoh, gue tuh jelek, gue tuh apa, pasti kalian bakal ada kayak enggak, lo tuh nggak kayak gini, lo tuh gak se-worth it, gak worth it yang lo pikirin, lo tuh worth it, tau gak sih, lo tuh punya value, lo pasti bakal kayak, kalian pasti bakal kayak cenderung ngasih tahu teman baik kalian tuh seperti itu gitu kan, ngasih dukungan emotional support bahwa mereka tuh nggak senegatif yang mereka pikirin. Nah ganti hal tersebut, kasih hal tersebut tuh ke diri kalian sendiri. Lalu yang ketiga itu ada set and maintain boundaries. Nah sebenarnya set and maintain boundaries ini tuh hal yang nge-prevent kalian dari saying yes to others, kayak always saying yes, become a yes girl gitu untuk ke orang-orang lain. Nah saat kalian punya boundaries, nge-set boundaries and maintain it, kalian tuh tahu kepada hal apa kalian tuh akan saying yes, and kepada hal apa kalian tuh saying no. Dan di saat itu tuh pasti bakal banyak banget struggle untuk kayak orang tuh nge-mocking your own boundaries, atau bahkan disrespect your own boundaries, dan lain-lain sebagainya macamnya. But anyway, ngomongin tentang speaking of boundaries things, gue sebenarnya udah pernah baca buku Set Boundaries and Find Peace. Gue bakal insert fotonya di sini. Kalau misalnya kalian mau gue bahas tentang setting boundaries and maintaining it, gue bakal bikin di other video. But anyway, jadi di tips kalian adalah set and maintain boundaries. Jadi kalian set your own boundaries, karena setiap orang tuh punya boundariesnya masing-masing. When they have to say yes and no to hal itu juga yang harus kalian buat ke diri kalian sendiri. Boundaries. Yang keempat adalah prioritizing self-care. Jadi dengan orang-orang yang suka ninggalin diri mereka sendiri, mereka kadang nggak sadar nih kalau misalkan mereka tuh nggak ngeprioritasin self-care mereka gitu. Self-care ini tuh kayak sebenarnya tuh lebih ke apa yang bikin lo suka, apa yang bikin kalian suka, apa yang bikin kalian tuh happy and fulfilled with life. Karena orang yang sering ninggalin diri mereka sendiri cenderung akan lebih mikirin orang lain dibanding dari mereka sendiri. Kayak gimana caranya gue tuh care to this person, daripada gimana caranya gue
care kepada gue sendiri gitu. Contohnya adalah misalnya kalian tuh harus kerja terus, kayak you work your ass off gitu, karena kalian mau nge-please orang lain, kayak nge-please orang tua kalian misalnya. Itu bukan suatu hal yang buruk juga, cuman sampai kalian neglecting your own self care, itu tuh sampai yang kayak ya berarti lo ninggalin diri lo sendiri gitu ibaratnya. Jadi saat lo kayak bener-bener kerja banget tiap hari, lo gila-gila kerja, kayak kerja lembur bagai kuda banget, sampai lo tuh lupa kalau misalkan lo tuh udah nggak ngelakuin hal-hal yang bikin lo happy lagi. Kayak misalnya lo suka traveling, lo udah setahun ini lo tuh kerja keras sampai lo lupa lo tuh harus traveling karena itu suatu hal yang buat lo happy gitu. Nah itu juga kalian harus become aware gitu saat kalian udah mulai ninggalin self care atau do something that bring you joy atau fulfillment into your life. Dan itu kan harus sadar dan mulai lakuin itu lagi, practice self care dan bikin jadwalnya gitu kapan kalian akan bisa melakukan self care tersebut. Yang kelima adalah connect with your emotions. Connect with your emotions ini adalah sesimpel gimana kalian tuh validate your emotion. Banyak orang yang ninggalin diri mereka sendiri itu tuh punya kesulitan untuk ngevalidate their own emotions. Jadi saat kalian ngerasain sedih, karena orang selalu ngedefine that feeling sad is something bad things to do gitu. Saat kalian nangis, saat kalian experiencing feeling sad, itu suatu hal yang kayak oh my god, you are so weak. But actually that is not weakness at all to feel sad, karena emosi itu di-create untuk dirasakan juga. Jadi saat kita ngerasain feeling sad, kalian validate that yes you are feeling sad gitu dengan kadar diri lo sendiri, dengan kadar diri kalian sendiri. Mungkin sedihnya orang tuh bakal beda-beda dan kalian gak bisa netapin rasa sedih itu tuh sama dengan orang lain. Kayak misalkan orang sedihnya saat mereka gak bisa makan salmon, tapi lo tuh sedihnya saat orang lain tuh kayak reject lo, kayak kalian punya sensitivity of being rejected gitu by others. Nah itu kalian harus acknowledge juga, oh gue tuh sensitif ya, gue tuh ngerasa sedih di feeling ini gitu. Dan itu nggak apa-apa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, bukan berarti lo lebay, especially kalau misalkan kalian itu di grew up gitu di environment where your family kayak bener-bener doesn't validate your own emotion or more like neglecting your own emotions. Itu tuh pasti the hard thing to do to validate your emotion. Jadi kalian belajar untuk connect with your emotions and validate it. Jadi tanpa criticism dengan apa yang lo rasain, dengan apa yang kalian rasain, kalian just validate it and observe and notice that yes you are feeling sad. Dan gak ada emosi yang jelek atau emosi yang bagus. It's more like the emotion is more like kayak something that bring you comfortness and uncomfortableness. Jadi kalau kalian ngerasain feeling happy, that must be bring you into something yang kayak oh my god, to feel happy it's something that is so comfortable to experience. Tapi untuk feeling sad, it's something that brings you uncomfortable. But it doesn't mean to feel uncomfortable feelings. You are wrong gitu. So acknowledge it. Poin yang keenam itu ada seek support. Seperti yang gue bilang juga di ciri-cirinya bahwa kita tuh makhluk sosial dan we need the support from others. Jadi jangan jangan ragu untuk seeking support dari professional kayak therapist atau psychologist. Itu juga nggak apa-apa sama sekali. Atau kayak sama teman-teman kalian yang kalian percaya, with your family, apapun yang kalian percaya, yang kalian tuh jamin bahwa this person won't judge you atau kayak something that you feel that this person is bring you safetyness in your life. Poin yang ketujuh itu ada self growth. Di self growth ini tuh sebenarnya nge-bring value kepada diri kita sendiri. Jadi kita tuh punya reason apa sih yang ngebuat kita tuh value ourselves gitu. Saat kita fokus on self growth, kita tuh start untuk fokus to ourselves gitu, to invest in ourselves, not to others gitu. Dan itu juga salah satu cara untuk ngebangun self healing from self abandonment. Terus yang ke-8 atau yang keberapa gue lupa, practice mindfulness is important too gitu. Kayak kalian being mindful with your present moment, what you are doing now, karena sometimes kita tuh kayak being trapped in the past or in the future gitu. Saat in the past you feel regretful from that event to happen into your life, and then kalau misalkan kita terlalu fokus on the future, we get triggered to feel anxiety gitu. Jadi being present is very important dan kayak lebih put the focus on the present moment instead, and don't waste your energy to feel the past or in the for the future gitu. Yang harus kita
ingat remind to ourselves adalah we have to value this present moment which is now. Practice mindfulness ini tuh kayak ada breathing technique, ada meditation, atau sesimpel kayak kalian mindful eating, kalian menggunakan indera kalian to taste the food yang ada di mulut kalian gitu, kayak how's the texture, how's the taste like, and kalian rasain kayak di papila-papila lidah kalian gitu, ini rasanya seperti apa sih gitu, kayak lebih observe suatu makanan tersebut, atau ya banyak lah mindfulness practice lah. Celebrate achievements, no matter how small that achievement is, but you have to celebrate it. For me, jadi achievement tuh kadang kita tuh selalu kayak ignore the achievement that is actually very fundamental untuk diri kita sendiri, dan kita ya neglect hal itu cuman karena kita tuh nge-value bahwa achievement tuh that is supposed to be something big gitu, kayak you got accepted by your dream college gitu, atau kayak you got promotion gitu dari job kalian dan lain-lain, but it's not actually about the big achievement doang gitu. Tapi juga kita harus fokus on smallest achievement yang kita day to day achieve setiap harinya, yang ngebuat kita tuh kayak, oh ternyata gue tuh berprogres loh, ternyata gue tuh growing gitu. Dan di situ kita sadar bahwa kita juga punya value, bahwa kita ini berharga gitu, atau ya inti kayak gitulah. Saat kita nge-celebrate achievement tuh ngerasa lebih fulfilled aja gitu diri kita sendiri. Oh ternyata di hari-hari yang biasa aja tuh gue bisa nge-achieve suatu hal yang biasa, tapi efeknya tuh very fundamental untuk nge-achieve something that is bigger gitu. Ngerti kalau maksudnya? Kayak kita tuh gak bisa nge-achieve satu hal yang big kalau misalkan kita in the fundamentalnya aja tuh belum benar gitu. Oke, last but not least, itu adalah gratitude and forgiveness. Karena handphone gue tiba-tiba habis memorinya dan baterainya juga habis, terus gue ada yang kayak tadi harus ngapus-hapusin video dulu gitu-gitu lah pokoknya. Anyway, tentang forgiveness and gratitude itu adalah game dimana kita tuh kayak meng-value hal-hal kecil yang ada di hidup kita tuh untuk kita syukurin gitu. Dengan kita bersyukur dengan apa yang kita punya, even the smallest thing aja tuh ngebuat kita tuh feel fulfilled dan ngerasa gak empty aja gitu diri kita, dan kita lebih kayak fokus ke hal yang ada di internal diri kita gitu, rather than yang ada di luar diri kita gitu. Terus untuk forgiveness, kita pasti akan selalu melakukan kayak hal-hal yang kita nggak pengen lah gitu, kayak kita doing mistakes gitu day to day-nya, pasti aja ada yang kita lakuin mistake, kayak harusnya gue hari ini gak oversharing, harusnya gue hari ini tuh tadi olahraga, harusnya gue lakuin lebih bagus lagi daripada ini gitu. Dan untuk hal-hal kesalahan-kesalahan kecil itu pun kita let go dan forgive ourselves untuk kita bisa lakuin itu better in the future gitu. Jadi saat kita bisa ngemaafin diri kita yang sekarang, kita bisa ngelakuin better lagi dan nge-accept kesalahan-kesalahan kita tuh, kita bisa ngelakuin something greater lagi gitu in the next